Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kimia Edukasi. Kali ini Kimia Edukasi akan membahas mengenai bagaimana sih cara menghitung nilai dari tetapan kesetimbangan konsentrasi atau disingkat dengan KC. Di sini ada sebuah contoh. Dalam ruang 1 liter, 1 mol zat AB direaksikan dengan 1 mol zat CD. Menurut persamaan reaksi, AB plus CD terjadi reaksi bolak-balik menjadi AD plus BC. Setelah kesetimbangan, tercapai sisa 0,2 mol senyawa CD. Tentukan tetapan kesetimbangan untuk reaksi ini. Nah, yang perlu dipahami sebelum membahas mengenai ini, untuk menentukan nilai KC itu yang dibutuhkan bukan mol, tetapi yang dibutuhkan adalah molaritas. Jadi yang dibutuhkan untuk menghitung nilai KC adalah molaritas. Nah, karena di sini belum ketemu nilai dari molaritasnya, maka nanti harus dicari molaritasnya terlebih dahulu. Kita reaksikan dulu reaksinya AB. Ini ya, AB plus CD. Terjadi reaksi bolak-balik AD plus G plus BC. Dalam bentuk gas. Nah, karena untuk mencari nilai KC itu adalah yang dihitung adalah nilai kesetimbangannya, maka di sini nanti harus ada suatu reaksi. Kita buat dulu mula-mula reaksi. Dan kita buat garis seperti ini. Kemudian yang bawah adalah dalam kondisi setimbang atau kadang dinyatakan dalam istilah sisa. Nah, mula-mula di sini kita ketahui bahwa mol ZAB itu adalah 1, kita tulis di sini 1. Kemudian ZCD juga 1. Nah, bagaimana dengan mula-mula yang AD dan BC ini adalah 0? Kenapa posisinya 0? Dikarenakan pada kondisi awal mula-mula itu belum terbentuk ZAD dan BC. Kemudian di sini tersisa 0,2 mol ZCD. Berarti dalam kondisi setimbang di bagian sisa ini di ZCD itu tersisa 0,25, sehingga di sini kita tulis 0,25. Nah, seperti ini. Jadi sisanya kita beri warna hitam saja. 0,25. Sehingga ZCD ini yang bereaksi adalah sebesar 1 dikurangi 0,25 itu ketemunya 0,75 mol. Jadi ZCD ini bereaksi sebanyak 0,75 mol. Jadi kita harus mencari dulu posisi dari sini. Jadi misalnya nanti diketahui reaksinya, ya berarti tinggal diturunkan aja di posisi ini. Bagaimana dengan AB? Di sini nilainya adalah juga 0,75. Kenapa 0,75? Dalam suatu reaksi itu nanti ada perbandingan ya. Misalnya 2AB plus 1 CD, kemudian diketahui CD-nya itu misalnya reaksinya adalah misalnya AB-nya itu 4, CD-nya 2. Nah, seperti ini. Kemudian terjadi reaksi untuk CD adalah 0,5. Maka untuk mencari nilai AB ini adalah perbandingannya adalah 2:1. Nah, jadi ada perbandingan seperti ini. Sehingga nilai AB ini nanti untuk mencarinya adalah menggunakan rumus seperti ini. Sehingga untuk mencari nilai AB ini berapa yang bereaksi itu rumusnya adalah 2/1 dikalikan dengan 0,5. Sehingga ketemunya adalah pada reaksi AB ini akan ketemu nilai 1. Jadi 2 itu diambil dari ini. Yang bagian atas di atas yang mau dicari. 1 diambil dari ini. Kemudian
0,5 itu diambil dari 0,5 ini. Nah, sehingga dalam kondisi setimbang, di sini tinggal 1,5 mol. Kemudian di sini akan ketemu sisanya adalah 3 mol. Sehingga dari reaksi ini maka akan ketemu sisa dari zat AB adalah ketemu 0,25 mol. Seperti ini. Kemudian AD sama BC ini juga sama. Karena dia koefisiennya 1, maka nilai dari AD dan BC ketika sudah terjadi reaksi akan terbentuk nilai sebanyak 0,75. Ini juga ketemu 0,75. Sehingga dalam kondisi setimbang AD akan terbentuk 0,75 dan BC juga ketemu 0,75. Jadi gampangannya kalau yang sebelah kiri itu dimin karena dia reaksinya berkurang, yang reaksi sebelah kanan itu dia dijumlah. Mudahnya seperti itu. Nah, setelah ketemu nilai dalam kondisi setimbang, ini adalah kondisinya mol ya. Baru nanti kita cari posisi dari molaritas zat ini. Jadi kita cari molaritasnya, di mana nanti akan harus kita cari AB, CD, AD, dan BC-nya. Pertama adalah nilai dari molaritas dari AB. Ingat, rumus dari molaritas itu bisa menggunakan rumus sama M sama dengan N per V. Ini diingat-ingat ya rumusnya. Atau kalau dibuat segitiga berarti akan ketemu rumus seperti ini. Atas N, bawahnya adalah M, kemudian di sini V. V di sini adalah satuannya liter ya, dalam volume liter. Kalau seandainya mililiter berarti diganti dulu ke kondisi liter. MAB sama dengan, AB itu sisanya adalah posisinya 0,25 ini. Sehingga di sini adalah 0,25 dibagi dengan 1. Kenapa 1 volumenya? Karena di sini ada kata-kata dalam ruang 1 liter. Jadi di sini dibagi dengan 1 sehingga ketemu MAB adalah 0,25 M. Kemudian CD, molaritas dari CD juga sama 0,25 dibagi dengan 1 sehingga ketemu 0,25 M. Kemudian molaritas dari AD. Molaritas AD berarti kita ambil dari 0,75 ini. Sehingga 0,75 dibagi dengan 1, ketemunya adalah tetap 0,75 M. Kemudian, molaritas dari BC. Sama seperti AD, 0,75 dibagi dengan 1 liter ya. Sama dengan menghasilkan nilai 0,75 M molaritas. Nah, setelah diketahui molaritas, baru kita mencari nilai dari tetapan kesetimbangannya, yaitu nilai dari KC. KC dari ketetapan kesetimbangan ini, maka akan memiliki rumus seperti ini. Kita buat pernya aja dulu. Yang atas adalah reaksi sebelah kanan, sehingga AD sama BC ini. Karena semuanya posisinya gas, maka ditulis semua. Kalau kondisinya solid, maka yang solid tidak dimasukkan. Sehingga di sini AD, kemudian di sampingnya adalah BC. Karena dia tidak ada koefisien di depan, maka tidak perlu dikasih pangkat. Kemudian yang bawah adalah AB dikalikan dengan CD. Sehingga KC sama dengan AD dan BC. AD dan BC itu adalah nilainya 0,75 ya. Berarti 0,75 dikalikan dengan 0,75 dibagi dengan 0,25 kali 0,25. Karena kondisinya yang bawah adalah AB-nya 0,25. Sehingga nilai KC sama dengan 0,563 dibagi dengan 0,063. Sehingga nilai KC akan memiliki nilai 8,9365. Atau mungkin kalau mau dibulatkan 2 angka di belakang koma berarti KC-nya adalah
8,94. Nah, ini adalah nilai dari KC. Nah, jadi itu cara menentukan contoh penghitungan nilai KC jika diketahui zat sisa. Jika nanti ada pertanyaan, silakan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Kimia Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.